Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good afternoon, class. Afternoon, Ma'am. Yeah, how are you today? How are you? I'm How are fine. Yeah, I'm fine, Pole. I'm great, Pole. I'm great too, thank you. To identify social function of greeting cards and making greetings or body of greeting cards. Sekarang kita berdoa dahulu ya. Kita berdoa dulu, saya yang pimpin, silahkan masing-masing untuk menundukkan kepala. Tapi sebelumnya coba semuanya dinyalakan aja kameranya. Oke, sekarang coba napasnya ditarik dulu, yang kuat dari hidung. Terus hembuskan lewat mulut. Pelan-pelan aja ya, sekali lagi. Hembuskan. Iya. Kita senantiasa harus bersyukur. Alhamdulillah semua masih diberi kesempatan untuk belajar. Karena itu kita sebagai murid, sebagai guru, kita harus optimis, harus semangat, mudah-mudahan. Kita berdoa bersama. Silahkan masing-masing boleh berdoa dalam hati, tundukkan kepala, tenang, tidak ada yang ngobrol, masing-masing berdoa dipersilahkan. Amin, terima kasih. Ya, oke. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Gembira. Sama juga ya, semuanya berarti perasaannya tentram ya, nggak ada yang sedih ya. Oke, alhamdulillah kalau tidak ada yang. Oke, let's play the game. Nah, what do we usually say on this occasion? Merry Christmas, Happy New Year, Happy Birthday. Oke, very good ya. Jadi bukan Happy Merry Christmas, tapi langsung Merry Christmas. Menebak kata-kata, arti kata begitu? Iya, Bu. Oke, mungkin nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa kita coba ya. Terima kasih ya kelompoknya Dwi. Ketika menjawab pertanyaan benar, Bu. Ketika menjawab pertanyaan dengan benar. Oh iya, itu menjadi satu hal yang kamu suka gitu ya. Dari greeting card. Coba kita sambil ulang. Bagian pertama namanya apa? Yang paling atas? Receiver. Receiver itu biasanya ditandai dengan kata? Dear atau to. Oke, good. Lanjut. Bagian kedua namanya apa ya? Badi. Good. Ini siapa yang bicara? Nia, Bu. Oh, Nia. Oke, good, Nia. Badi, yes. Disinilah Badi kita mengucapkan ucapan. Ya, ucapan kita utamanya itu apa yang ingin kita sampaikan adalah pada bagian Badi. Ya, seperti tadi ada Merry Christmas, ada Happy New Year, Happy Birthday, dan selanjutnya itu adalah bagian Badi. Dan biasanya di bagian Badi kita memberikan ucapan harapan atau doa-doa. Dan yang terakhir, apa namanya? Sender. Sender itu isinya apa? Pengirim. Pengirim. Good. Iya, bisa ditandai dengan kata? From. Oke, very good. Kita lihat. Nah, ini adalah fokus kita adalah pada body. Ya, kalau body itu kepala, anggap saja adalah kepala ya. Kepala kita itu anggap saja adalah bagian receiver yang menerima. Ya, yang menerima kita menerima pesan, sedangkan body dari leher sampai dengan bawah gitu ya.
adalah body, itu adalah inti dari apa yang akan kita sampaikan. Sementara bawah bagian kaki kita anggap sebagai sender. Jadi untuk apa free and friends? Untuk mengucapkan selamat. Untuk mengucapkan selamat. Oke, bagus. Untuk mengucapkan selamat. Kira-kira ada tidak ya yang selain mengucapkan selamat tujuannya untuk apa lagi? Misalnya untuk apa? Untuk harapan. Oh, memberikan harapan. Atau langsung jawab aja. Jawab aja boleh. Nomor 1 apa? Nomor 1 apa? Christmas, Bu. Christmas. Yes, Natal. Di situ ucapannya apa? Kelihatan nggak dari tempat kalian? Enggak, Bu. Nggak kelihatan. Ya, nggak apa-apa. Terus, nomor 2, number 2. Perayaannya apa? Wedding apa coba? Cari pilihannya. Ada Independence Day, Idul Fitri, Marriage, Mother's Day, atau Christmas. Pilih salah satu. Wedding sama dengan apa wedding? Marriage. Bagus. Ya, pintar. Putri, ini. Iya, Nia. Gimana Nia? Menghargai perjuangan ibu. Menghargai perjuangan ibu. Kelompoknya Dwi Cantika mendoakan. Ya. Ada yang lain? Boleh? Bagus-bagus kok alasannya. Yang lain? Mendoakan. Bisa ya, kita mendoakan ibu mungkin supaya ibu selalu selalu sehat begitu ya. Kelompoknya Nia mengatakan bahwa menghargai perjuangan atau mungkin berterima kasih ya, Nia ya. Berterima kasih. Ya, betul. Terima kasih atas apa yang sudah Ibu berikan kepada kita. Bagus sekali. Ikut. Kemudian Nurjanah menunjukkan seberapa sayangnya kita kepada Ibu. Ya, nggak apa-apa. Kamu selain mengucapkan Hari Ibu, juga bisa menunjukkan to show how you love your mother. Ya, jadi misalnya kita bisa saya tuliskan di pesan, misalnya to thank to mother ya, our mother. Mengucapkan terima kasih. Bisa to pray for mother, gitu bisa. Juga bisa to show how we love mother. Ya, coba 1, 2, 3. Dihidup. Keluarkan lewat mulut, dirasakan. Rasakan udara yang masuk, kemudian keluarkan. Ayo, mulai lagi, dirasakan udaranya yang masuk ke hidung. Terus, keluarkan. Keluarkannya pelan-pelan aja. Sekali lagi, rasakan udara yang masuk ya. Jadi kita benar-benar berpikir bahwa kita sekarang sedang menarik napas. Fokus pada napas yang kita ambil. Yuk, diangkat lagi. 2. Yang pertama adalah observe some special days in your region. Di wilayahmu, di wilayah kamu, di Pujo Tirto misalnya, pasti ada hari-hari spesial. Ya. Ada hari-hari spesial yang biasanya dirayakan oleh orang-orang yang ada di daerahmu. Nah, kamu pilih 2. Minimal 2. Minimal 2 berarti lebih dari 2 itu boleh, ya. Terus buat ucapan, ingat, ucapan bagian body. Bagian body, bukan yang kepala, bukan yang kaki. Badinya saja.
Kamu latihan buat ucapannya saja dari dua atau lebih perayaan yang kamu pilih. Jadi kamu tadi udah pilih kan, kamu tanya sama orang tua ini, biasanya apa saja sih yang dirayakan di desa? Nah, tanya, tulis ya, yang banyak dari orang tua, dicatat, terus kamu pilih 2 saja. Atau lebih dari 2 juga boleh. 3 berarti boleh, 4 boleh, 5 boleh. Ya. Setelah itu, kamu buat atau tuliskan ucapannya. Baik boleh melalui video, jadi kamu tuh ngomong direkam seperti itu, boleh pakai video, pakai gambar, animasi, boleh, atau mau direkam pakai mikrofon biasa, direkam pakai HP juga boleh, atau tuliskan laporan secara tertulis, pasti dengan laporan yang rapi. Ya, nanti akan saya berikan link Google Drive untuk mengirimkan hasil karya kalian. Nah, jika nanti ada yang kesulitan mengirimkan hasil karya, misalnya karena kadang link kesulitan, kalian bisa posting di Instagram kalian dengan mengetek akun saya, kan sudah pernah saya share ya. Nah, ini untuk informasi buat kalian. Misalnya apa saja sih yang biasanya ada di sekitar kita? Contoh ya, ini kemarin tahun baru Hijriah, itu kan dirayakan oleh umat Islam misalnya. Kemudian ada bayi yang baru lahir. Mempelajari ucapan dengan bahasa Inggris. Mempelajari ucapan, oke. Kalau sudah mempelajari ucapan, bagaimana cara mengucapkan sesuatu dengan bahasa Inggris, kira-kira kalau kamu sudah belajar seperti itu, manfaatnya untuk apa ya? Apa manfaat untuk kalian? Ada yang bisa menyampaikan? Ayo. Dapat membuat kartu ucapan dengan bahasa Inggris, Bu. Oke. Nanti kalau kamu sudah membuat kartu ucapan, kira-kira kalau kamu buat kartu ucapan itu supaya apa ya? Kan kamu mengirimkan kartu ucapan kepada seseorang kan? Nah, itu selain manfaatnya kamu bisa membuat kartu ucapan, hubungan kamu dengan orang yang kamu beri ucapan gimana? Semakin erat, Bu. Iya, bagus. Jadi salah satu manfaat dengan membuat kartu ucapan adalah mempererat hubungan antara orang yang mengirim dengan orang yang dikirim. Betul sekali. Yang paling menarik dari belajar hari ini, yang paling kamu suka. Ya, ketik aja di pesan di titik 3, terus ketik ya di situ. Ya, bagian mana yang paling menarik dari belajar hari ini? Menebak gambar, Bu. Kenapa? Menebak gambar. Oke. Bu Cantika juga menebak gambar. Yang lain boleh? Bagian mana yang menurut kamu menarik? Berdoa, memohon, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Berdoa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Purwaningsih, saya guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 41 Atap Karangsampung, Kabupaten Kebumen. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 2 dari Kabupaten Kebumen. Sebelumnya telah kita saksikan bagaimana penerapan pembelajaran menggunakan diferensiasi serta sosial dan emosional. Ini merupakan hal yang baru dan saya harus melihat kembali bagaimana penerapan kegiatan belajar ini yang telah saya lakukan. Ada beberapa hal yang menjadikan refleksi bagi diri saya sendiri. Selama proses perencanaan adalah hal yang sangat luar biasa, perlu perencanaan yang matang bahwa saya harus mendesain konten pembelajaran yang menarik untuk para murid, baik itu dalam bentuk video, gambar, maupun rekaman-rekaman suara. Demikian juga pada kompetensi sosial emosional yang
saya terapkan. Baik diferensiasi maupun sosial emosional merupakan hal yang baru yang sebelumnya mungkin saya hanya tahu saja tapi belum saya pahami. Dan ternyata konsep yang selama ini saya yakini bukan merupakan konsep yang sesuai dengan apa yang ada dalam pendidikan guru penggerak. Selama melaksanakan aksi nyata, ada beberapa hal yang saya alami. Pertama, ternyata perlu kesabaran yang ekstra bagi seorang guru, bahwa ternyata seorang guru juga harus mampu untuk mindful, untuk memastikan bahwa semua murid juga dalam keadaan yang fokus. Apabila terdapat kendala dalam pembelajaran, misalnya video yang tidak bisa terputar, maka guru harus berinisiatif, harus kreatif, menciptakan konten baru, misalnya dengan menggunakan audio dari guru itu sendiri. Dan ternyata sebelumnya saya jarang sekali memainkan permainan dalam pembelajaran karena saya pikir ini merupakan hal yang sulit selama kegiatan daring. Tapi ternyata permainan ini merupakan bagian dari kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran sosial dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan ternyata murid sangat senang meskipun hanya dengan permainan yang sederhana, yaitu menebak gambar atau menjodohkan gambar dengan ungkapan. Pelaksanaan pembelajaran menerapkan diferensiasi serta sosial emosional membawa pelajaran bagi diri saya sendiri. Pertama, saya harus merencanakan pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Saya harus mengenal murid saya harus menyiapkan konten yang menarik, yang sesuai dengan kondisi mereka, yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka merasa diperhatikan, sehingga mereka merasa bahwa kebutuhan belajar mereka ternyata bisa dipenuhi oleh gurunya. Dan juga mereka perlu dituntun untuk bisa fokus dengan membuat variasi kompetensi sosial emosional. Guru juga bisa belajar untuk berempati, memiliki kesadaran sosial terhadap murid itu sendiri, karena ternyata di setiap harinya emosi murid bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk kelas selanjutnya saya perlu melakukan perbaikan baik pada konten, untuk kegiatan berdiferensiasi maupun pada proses belajar itu sendiri, sehingga murid yang memiliki kesiapan belajar yang rendah ataupun yang tinggi masing-masing merasa dihargai dan merasa diperhatikan. Selain itu, saya perlu belajar banyak dari berbagai referensi untuk membuat atau meningkatkan kompetensi sosial emosional murid, supaya mereka akan selalu fokus dan tidak bosan hanya dengan itu saja kegiatannya. Demikian refleksi pembelajaran berdiferensiasi serta sosial emosional yang telah saya lakukan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.